Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3521-72 Penjaga Pribadi. Senyuman di wajah Mo Wensen membeku, dan matanya menatap Fu Qingxuang dengan rasa takut. Serahkan padamu, ayo kita menyelinap pergi dulu. Sun Zizang tersenyum tanpa perasaan, dan terbang langsung ke langit dengan Wen Jia di pelukannya. Meskipun menurutku tindakan Sun Zizang tidak etis, dia benar, Fu Qingxuang, Mo Wensen hanya bisa diselesaikan olehmu. Tak satu pun dari kami yang menjadi lawan. Baimu terkekeh dan mengikuti Sun Zizang pergi. Feng Lingzi, Su Yanhua, dan Biksu Jiu Feng berbalik dan menghilang. Saat semua orang terbang di udara, tawa keras terdengar dari kejauhan, kamu datang dari jauh dan jangan pergi tanpa segelas air dan anggur. Jika tersiar kabar, orang lain akan mengatakan bahwa kita berada di rumah Pangeran Rong tidak tahu cara menjamu tamu. Silakan tinggal di sini dulu. Saat suara itu datang, ratusan sosok turun dari langit dan menghentikan Sun Zizang dan lainnya yang hendak pergi. Semua orang mendarat dan melihat ke atas. Ratusan tokoh kuat berdiri dengan bangga di atap rumah di sekitar mereka. Semuanya berada di puncak alam aspirasi, dan bahkan ada beberapa ahli alam kuasi Dao di antara mereka. Dari kegelapan di belakang Mo Wensen, seorang pria parubaya mengenakan jubah bermotif naga ungu emas, tinggi dan agung, berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Yang mulia, Mo Wensen membungkuk dan memberi hormat. Pria parubaya ini jelas adalah Pangeran Rong. Pangeran Rong, salah satu dari 4 pangeran besar kerajaan suci pusat, telah mencapai puncak kultivasi dan sudah memiliki kekuatan alam kuasi Dao. Dia memiliki wajah yang dingin dan ketenangan yang luar biasa. Matanya seolah bisa melihat melalui semua ilusi di dunia. Dia secara alami mengungkapkan aura yang tidak dapat dicapai oleh mereka yang berada di posisi tinggi. Di bawah tekanan pelanggaran, dia berdiri di sana dengan tenang, seperti makhluk tertinggi di langit dan bumi, membiarkan mata semua orang terfokus padanya tak terkendali. Pangeran Rong, salah satu orang dengan kekuatan luar biasa di benua kuno, dengan satu perintah, dia meletakkan jutaan mayat dan meraung, mengguncang 9 langit. Bahkan Fu Qingxuang dan yang lainnya mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa takut dan kagum ketika mereka melihat Pangeran Rong. Kami mengucapkan selamat tinggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Pangeran Rong berkata sambil terkekeh. Saat itu, Pangeran Rong berencana untuk mengepung dan membunuh Lin Duo dan yang lainnya, dan kemudian mengikuti Yang Suci. Kaisar menaklukkan Dongzhu Kunsu, dan bertemu dengan Fu Qingxuang dan Mo Wensen adalah seorang kenalan lama dan saingan lama. Sekarang ketika musuh bertemu, mereka berdua memiliki niat membunuh di dalam hati mereka. Senyuman berlebihan di wajah Sun Zizang juga memudar ketika Pangeran Rong tiba, masalah ini tidak akan sesederhana itu. Ayo pergi. Fu Qingxuang berbisik. Sun Zizang dan yang lainnya telah berteman selama beberapa dekade, dan telah bersama melalui hidup dan mati. Ketika Fu Qingxuang mengatakannya, mereka tahu apa artinya. Dalam sekejap, Fu Qingxuang menghunus pedangnya, dan cahaya pedang tajam menembus Pangeran Rong. Saat Fu Qingxuang mengambil tindakan, Sun Zizang, Baimu dan yang lainnya dengan cepat menggunakan kekuatan magis mereka untuk menerobos pengepungan dan berjuang untuk keluar. Pangeran Rong menyaksikan dengan jijik saat Fu Qingxuang menyerang dengan pedang, dan mencoba membela diri. Saat pedang itu mengenai Pangeran Rong, Mo Wensen mengelak dan memblokir pedang itu dengan cahaya pedang terbang. Yang mulia, serahkan orang ini padaku. Mo Wensen berkata dengan dingin. Pangeran Rong menyingkir sambil tersenyum, dan para pelayan menyiapkan meja dan bangku Pangeran Rong duduk, minum teh yang enak, dan memandangi pengepungan di sini sambil tersenyum. Fu Qingxuang dan Mo Wensen bertarung sengit, dan keduanya mencapai puncak ilmu pedang mereka. Dan Sun Zizang dan yang lainnya sekarang berjuang untuk keluar dari istana. Pangeran Rong melihat dan terkekeh, 72 pengawal pribadi, jangan biarkan mereka melarikan diri. Ya. Setelah mendengar kata-kata Pangeran Rong, beberapa orang kuat di alam kuasi Dao di sekitarnya segera membungkuk, berbalik dan bergegas ke langit. Dan langsung menuju Sun Zizang dan yang lainnya. Pangeran Rong memiliki 72 pengawal pribadi di sekelilingnya, yang merupakan bawahan paling setia yang pernah ia latih. Mo Wensen juga salah satu dari 72 pengawal pribadi. 72 pengawal pribadi ini semuanya berada di alam kuasi Dao. Tentu saja, kali ini ketika dia datang ke ibu kota dewa, Pangeran Rong tidak membawa ke-72 pengawal pribadinya, tetapi hanya 9 pengawal pribadi. Fu Qingxuang tidak ingin terlibat lagi dengan Mo Wensen, jadi dia terbang dan melarikan diri dari Sendu. Mo Wensen mendatangi Pangeran Rong dan berbisik, Yang mulia, ini adalah kesempatan bagus yang langka.
Jika kami menangkap mereka dan mengancam nyawa mereka, saya tidak percaya Lin Duo dan Li Subai tidak dapat mengatakan apapun. Harta karun. Sekarang kamu mengerti, tunggu apa lagi? Pangeran Rong memandang Mo Wensen dengan tidak senang dan berkata, "Ya, aku akan segera mengejarnya." Mo Wensen tertegun dan segera terbang. Berjuang dan melarikan diri sepanjang jalan, Fu Qingxuang dan yang lainnya melarikan diri dari ibu kota dewa dan memasuki hutan liar di pinggiran timur ibu kota dewa. Su tua, melarikan diri seperti ini bukanlah suatu pilihan. Kirim pesan ke Xian Mei untuk melihat apakah dia dapat membantu kita melarikan diri. Saat melarikan diri, Sun Zizang berkata kepada Su Yanhua, ini adalah ibu kota para dewa, bukan wilayah kita. Xian Mei telah tinggal di kota para dewa selama lebih dari 20 tahun, dan dia memiliki lebih banyak koneksi daripada kita. Su Yanhua tampak tidak yakin, dan segera mengeluarkan token transmisi suara dan menghubungi Su Xian Mei. Di Villa Zuxing, salju tipis memenuhi langit. Lin Bai duduk di paviliun di danau, seolah sedang melamun, memandangi danau dengan bingung. Su Xian Mei berdiri diam di belakang Lin Bai tanpa mengganggunya. Saat ini, dia mengerutkan kening dan mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya. Setelah mendengarkannya, ekspresinya berubah drastis. Jika ada yang harus kamu lakukan, pergi saja dan lakukan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku. Aku hanya ingin diam sebentar. Lin Bai sepertinya merasakan ekspresi Su Xian Mei berubah, dan berpikir bahwa Menara Tianbao punya beberapa masalah sepele yang harus diselesaikan, jadi dia berkata pada Su Xian Mei. Hari ini Paman Fu Qingxuang dan ayahku bekerja sama untuk pergi ke Istana Pangeran Rong untuk menyelamatkan Wen Jia. Sekarang keberadaan mereka telah terungkap. Mereka melarikan diri dari ibu kota dewa dan pergi ke hutan liar di pinggiran timur. Kirim pesan kepadaku untuk melihat apakah ada cara untuk melarikan diri. Su Xian Mei memberi tahu Lin Bai apa yang telah dia pelajari, dan berkata, beristirahatlah dengan baik di sini, dan saya akan membiarkan Menara Tianbao menangani masalah ini. Su Xian Mei hendak pergi-pergi setelah mengatakan itu, tetapi saat berikutnya, Lin Bai berdiri dari paviliun di danau. Dia bangkit dan berkata dengan suara dingin, tidak perlu bertanya pada Menara Tianbao, saya akan mengurusnya. Su Xian Mei mendengar suara Lin Bai dan ingin segera menghentikannya. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Lin Bai telah meninggalkan Villa Zuxing dan menuju pinggiran timur. Lin Bai, jangan bertindak gegabah. Su Xian Mei sangat cemas sehingga dia bergegas mengejarnya. Dua sosok, Lin Bai dan Su Xian Mei, satu di belakang yang lain, dengan cepat melewati ibu kota dan bergegas menuju pinggiran timur. Di pinggiran timur ibu kota ilahi, terdapat hutan belantara tak berujung, dengan tumbuh-tumbuhan menutupi langit, pemandangan indah, dan pegunungan peri yang indah. Ini adalah tempat yang digunakan oleh banyak keluarga besar di ibu kota ilahi untuk berburu dan rekreasi. Meskipun ada beberapa monster di dalamnya, tingkat budidaya mereka tidak cukup tinggi untuk mengancam keselamatan orang-orang kuat di kota dewa. Tapi bagaimanapun juga, tempat ini berpenduduk jarang dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Setelah menjarah ibu kota dewa, tanpa penindasan lingkaran sihir, Lin Bai terbang langsung ke langit dan langsung menuju pinggiran timur. Lin Bai. Su Xian Mei mengejarnya dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghentikan Lin Bai. Lin Bai mengetahui tujuan kunjungan Su Xian Mei dan segera berkata, Saudari Su, inilah waktunya untuk mengambil tindakan. Ini bisa dianggap memulihkan minat. Selain itu, sayalah yang meminta Paman Su Yanhua untuk menyelamatkan Wen Jia. Jika ada sesuatu terjadi pada mereka, saya tidak akan berdiam diri dan menonton. Saudari, jangan khawatir. Meskipun saya hanya berada di alam aspirasi tingkat ke-7, selama saya tidak ingin mati, tidak ada seorang pun di alam aspirasi kuno ini. Benua bisa membunuhku. Su Xian Mei menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Dia memiliki ribuan kata untuk diucapkan. Setelah menghentikan Lin Bai, seseorang dapat mendengar dua kata ini dari Lin Bai. Untuk beberapa alasan, Su Xian Mei memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Lin Bai. Bab 3522 Hutan Liar di Pinggiran Timur. Aku ikut denganmu, kata Su Xian Mei. Lin Bai berkata, tidak, begitu identitasmu terungkap, itu akan membawamu banyak masalah di kota dewa. Kembali saja ke Zuxing Villa dan tunggu. Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan jas dari tas penyimpanannya mengenakan pakaian putih, topeng mawar ungu dan emas dipasang di wajahnya. Segera, pedang terbang di tubuhnya melintas. Lin Bai menginjak pedang terbang dan bergegas langsung ke pinggiran timur. Su Xian Mei tidak mengejarnya kali ini,
tetapi berdiri diam di tempat, menatap kosong ke punggung Lin Bai yang mundur. Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai merasakan angin kencang bertiup melintasi topengnya seperti pisau. Di bawah topeng mawar, sepasang mata yang dingin dan tajam seolah menyembunyikan kekejaman ribuan pisau tajam. Sepasang mata yang tajam menatap dengan kemarahan yang tak terbatas. Menantikan dunia, segera, Lin Bai dengan dingin berteriak, setiap orang harus mati. Pedang terbang itu sangat cepat, dan bersamaan dengan budidaya tingkat ketujuh Lin Bai di alam Ascension, ia terbang lebih dari ratusan ribu mil dalam sekejap dan memasuki pinggiran timur jauh. Tidak lama setelah berjalan ke depan, Lin Bai melihat seorang prajurit di puncak alam bertujuan di depannya, matanya mengamati hutan di bawah seperti pedang, seolah sedang mencari sesuatu. Lin Bai mendatangi orang ini dengan pedang terbang. Orang ini juga tercengang saat melihat Lin Bai, dan langsung berteriak dengan marah, keluar. Tingkat kultivasi orang ini berada di puncak alam puncak. Di benua kuno, kecuali Kaisar Suci, Yang Mulia Mahkota Pangeran, dan tokoh penting di ibu kota ilahi, dia pada dasarnya tidak menganggap serius siapapun, apalagi Lin Bai, seorang pejuang di alam aspirasi tingkat ketujuh. Haha. Lin Bai mendengar pria itu berteriak dengan marah, dan tawa terdengar dari balik topeng. Orang ini tiba-tiba merasakan cahaya pedang tajam menyelimuti area tersebut. Dia memandang Lin Bai dengan ekspresi jahat dan berkata dengan dingin, "Saya dari rumah Pangeran Rong. Saya telah diperintahkan untuk menangkap penjahat di sini. Tolong cepat jika Anda mengerti. Keluar, jika tidak, berhati-hatilah agar kepalamu tidak terbunuh. Jika kamu tidak mengatakan ini, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika kamu mengatakan ini, kamu akan mati." Sebuah kilatan muncul di penyimpanan Lin Bai tas, dan iblis pedang itu jatuh ke tangannya, niat membunuh meningkat. Haha, nadanya sangat keras, bahkan prajurit tingkat 7 di alam aspirasi berani berteriak di depanku. Pria itu sangat marah dan meninju Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Teknik pedang tak terkalahkan. Tingkat ketiga. Lin Bai tidak ragu sama sekali. Teknik pedang tak terkalahkan pindah ke tingkat ketiga, meningkatkan budidaya Lin Bai dari alam aspirasi tingkat ketujuh ke puncak alam aspirasi. Ada total 7 level teknik pedang tak terkalahkan, dan 3 level pertama tidak banyak merugikan Lin Bai. Api 3 warna memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Saat orang ini menyerang dengan pukulan, kilatan cahaya pedang melintasi langit, menembus kehampaan, dan menembus bayangan tinju orang ini. Pada saat orang ini telah belum bereaksi, cahaya pedang telah menembus tenggorokan orang ini, membunuhnya di bawah ujung pedang. Kamu. Pria itu menahan tenggorokannya yang mengeluarkan darah, matanya melebar, dan dia menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Oke, aku bisa membunuh puncak alam bertujuan. Lin Bai mengabaikan orang ini dan melewatinya, langsung menuju ke kedalaman. Setelah Lin Bai pergi, orang ini bergoyang di udara untuk beberapa saat dan kemudian jatuh langsung dari udara, menabrak tumpukan daging. Desir. Ratusan sosok mendarat di sebuah gunung sepi di pinggiran timur. Mo Wensen tiba-tiba ada di dalam. Di antara ratusan sosok, seorang pria kekar dengan lengan besar, pinggang bundar, dan otot kuat berkata dengan mata terbuka lebar, hutan belantara di pinggiran timur ini terbentang dalam jarak yang tidak diketahui dari utara ke selatan. Sulit untuk menemukan beberapa orang di dalamnya. Mendaki ke langit, dan orang-orang ini masih berada di alam kuasi Dao, jadi itu lebih sulit lagi. Tetapi sulit untuk melihat mereka. Jika kita membiarkan mereka melarikan diri kali ini, kita tidak akan bisa jelaskan pada pangeran saat kita kembali. Pria feminin lainnya, kata dengan suara dingin. Kedua orang ini adalah salah satu dari 72 pengawal pribadi, laki-laki kuat bernama Tan Gang, dan laki-laki feminin bernama Su Linghai. Mo Wensen berdiri di samping, menatap dunia luas di depannya. Pada saat ini, Mo Wensen mengeluarkan kompas dari tas penyimpanannya, dan lampu di atasnya menyala. Dia tersenyum di sudut mulutnya, "Wenjia, memang benar kamu cukup pintar." "Mo Wensen, apa yang kamu temukan?" Tan Gang bertanya pada Mo Wensen dengan tatapan tegas. Mo Wensen mengangkat kompas dan berbisik, "Saya telah meninggalkan Liontin Giok di Wenjia sebelumnya, memberitahunya bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia akan mengaktifkan Liontin Giok itu dan saya akan dapat merasakan lokasinya dan pergi menyelamatkannya. Dan sekarang Wenjia telah mengaktifkan Liontin Giok, memungkinkan saya menemukan lokasinya." Tan Gang dan Su Linghai melihat kompas, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi bahagia. "Mo Wensen, kamu benar-benar orang yang berbahaya." Tan Gang berkata dengan nada meremehkan.
Baik Tan Gang maupun Su Linghai sangat meremehkan Mo Wensen, terutama karena mereka berdua tahu bahwa Mo Wensen adalah penjual yang mencari kejayaan, jadi mereka semakin tidak senang dengannya. Selama 20 tahun terakhir, sejak Mo Wensen mengikuti Pangeran Rong dan menjadi salah satu dari 72 pengawal pribadi, 72 pengawal pribadi ini telah menolak Mo Wensen ke segala arah dan tidak mau bergaul dengannya, karena takut Mo Wensen akan terjadi di masa depan. Tuhan akan mengkhianati mereka juga. Tidak hanya 72 pengawal pribadi, tetapi Pangeran Rong juga menolak Mo Wensen dengan segala cara. Jika Mo Wensen tidak berguna, Pangeran Rong mungkin tidak akan membiarkan Mo Wensen di sisinya. Tapi Mo Wensen tahu bahwa situasinya mengerikan, jadi dia melakukan yang terbaik untuk melakukan semua yang diatur oleh Pangeran Rong. Tapi satu-satunya hal yang Mo Wensen tidak bisa lakukan untuk waktu yang lama adalah penangkapan 18 Dewa Taoshan. Yang mana juga sangat mengurangi status Mo Wensen di depan Pangeran Rong. Oleh karena itu, Mo Wensen sangat ingin menangkap 18 Dewa Taoshan dan menyerahkannya kepada Pangeran Rong untuk mengkonsolidasikan posisinya. Karena alasan ini, Pangeran Rong menggunakan semua metodenya, termasuk konspirasi dan tipu muslihat selama dia bisa merebut 18 Dewa Taoshan, dia akan menggunakan semua metodenya. Sekarang kita sudah menemukan lokasinya, ayo kita memimpin jalannya. Su Linghai berkata dengan bangga. Oke. Mo Wensen tersenyum dan membawa semua orang lebih dekat ke posisi di kompas. Setengah hari kemudian, Sun Zizang mengertakkan gigi dan meraung, hutan belantara di pinggiran timur sangat luas, mengapa kita tidak bisa meminta kepada Tuhan agar mereka selalu dapat menemukan lokasi kita? Wajah Fu Qingxuang serius, dan dia juga memikirkan pertanyaan ini. Hutan terpencil di pinggiran timur tidak terbatas. Sama sulitnya dengan mendaki ke langit untuk menemukan beberapa orang di dalamnya. Tapi Mo Wensen dan yang lainnya tampaknya telah membuka mata mereka. Tidak peduli kemana Fu Qingxuang dan yang lainnya melarikan diri, Mo Wensen akan segera tiba, akan menyusul. Dalam setengah hari yang singkat ini, Fu Qingxuang telah bertarung dengan mereka beberapa kali. Feng Lingzi mengibaskan debu di tangannya, memandang Wen Jia yang memegang Sun Zizang di bawah lengannya, dan berjalan sambil terkekeh. Wen Jia, beritahu paman, apakah kamu telah memberikan petunjuk tentang lokasi Mo Wensen? Yang berada di bawah lengan Sun Zizang, mencibir dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri, jadi ayo tangkap saja dia. Tentu saja, itu kamu. Sun Zizang sangat marah, menatap Wen Jia dan meraung. Mata Wen Jia dan Sun Zizang bertemu, dan dia merasakan niat membunuh dan kemarahan di mata Sun Zizang. Tapi kemudian, mata Sun Zizang melembut, dan dia berkata dengan rasa bersalah, lupakan saja, jika kami dapat menemukanmu di suatu tempat, kamu tidak akan tertipu oleh para gangster. Ngomong-ngomong, ini semua salah Lan Ling. Saat aku kembali ke Dongdong, Zhou, kita harus membuat lingkaran sihir untuk menghajar Lan Ling dengan baik. Sekarang mari kita pikirkan cara untuk melarikan diri. Bai Mu berbisik, mereka datang. Segera, bahkan jika dia mengangkat kepalanya dan menengadah ke langit, Mo Wensen He dan ratusan orang kuat muncul di udara, mengelilingi semua orang. Bab 3523 mereka datang. Mereka datang. Bai Mu memegang penggaris pengajar di tangannya dan memandang dengan sungguh-sungguh ke awan. Dalam sekejap, ratusan sosok pejuang muncul dari awan, jatuh dari langit dengan momentum yang luar biasa, seperti dewa yang turun ke bumi. Masih ingin lari? Mo Wensen berkata sambil mencibir. Sun Zizang berkata dengan nada menghina, anjingmu ini tidak hanya bisa menggigit orang, tapi juga mengejar orang. Bagus sekali. Jika aku ingin memelihara anjing di masa depan, aku harus memiliki anjing sepertimu yang bisa menggigit orang, tapi aku tidak ingin anjingku menggigit orang. Anjing bisa mengkhianati sama seperti kamu. Sun Zizang, kamu memiliki mulut yang kuat, aku sudah mempelajarinya sejak lama. Mo Wensen berkata dengan mata tajam, tetapi dengan lidahmu yang tajam saja, kamu ingin mengubah dunia saat ini, aku khawatir akhir ceritanya akan sulit dicapai. Tan Gang mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan wajah kejam, Tuan Jiu Feng, aku ingin melawanmu sebelum kamu menjadi seorang biksu. Sayang sekali Anda telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Dan bahkan melarikan diri ke tanah Buddha Shizu dan menjadi biksu di kuil Foyuan, jadi kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung. Amitabha. Biksu Jiu Feng memanggil nama Buddha tanpa banyak bicara. Bai Mu, bagaimana kalau kita mencobanya? Su Linghai, seorang pria feminin, terkekeh. Maaf, aku tidak tertarik pada laki-laki. Bai Mu terkekeh, tapi aku masih ingin membicarakanmu. Orang tuamu memberimu tubuh yang gagah, tapi kamu menjalani kehidupan yang tidak maskulin atau maskulin. Benar-benar menjijikkan.
Tahukah kamu kalau masih ada 4 kata sopan, adil, dan malu di dunia ini? Bagaimana bisa orang tuamu malu dengan kelakuanmu? Pria feminim itu terus tersenyum, namun setelah mendengar perkataan bayimu, tatapan dingin muncul di wajahnya. Matanya. Mo Wensen berkata dengan dingin, kalian semua harus berhenti berdebat dengan mereka. Mari kita bertindak bersama, tangkap mereka, dan bawa mereka kembali untuk melapor kepada pangeran. Saat dia berbicara, Mo Wensen menghunus pedangnya dan menyerang Fu Qingxuang. Fu Qingxuang tidak berkata apa-apa dan melakukan serangan balik dengan pedangnya. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang melesat dari langit, menghempaskan energi pedang Mo Wensen. Ekspresi semua orang berubah karena terkejut, dan mereka menoleh untuk melihat ke cakrawala. Yang saya lihat hanyalah seorang pria berpakaian putih di cakrawala, mengenakan topeng ungu dan emas, mondar-mandir di udara, berjalan perlahan. Apalagi topeng mawar ungu keemasan di wajahnya semakin eye-catching. Yedi dari Bat Mansion. Tan Gang tertegun dan sedikit bingung. Meskipun Pangeran Rong dan 72 pengawal pribadi sudah lama tidak berada di ibu kota, mereka juga mendengar bahwa kekuatan baru telah muncul di rumah buruk, yang disebut Aliansi Pedang, dan pemimpin Aliansi Pedang adalah seorang pria dengan emas ungu. Pria bertopeng mawar menyebut dirinya Kaisar Malam. Setelah tiba di sini, Lin Bai menyingkirkan pedang terbang dan pedang iblis. Dia memegang senjata seni bela diri yang sangat biasa lagi. Mo Wensen melihat Lin Bai datang. Meskipun dia memakai topeng, Mo Wensen memiliki ide yang kuat di dalam hatinya. Dia merasa bahwa orang ini mungkin adalah Lin Bai. Kamu akhirnya sampai di sini. Sepertinya kamu bisa menangkap semuanya hari ini. Mo Wensen memutar matanya, dan dengan sebuah rencana di benaknya, dia mencibir pada Lin Bai dan berkata, Li Lin Bai, aku tahu itu kamu. Li Lin Bai. Dengarkan ini. Kata-kata Mo Wensen, Fu Qingxuang dan yang lainnya juga memperhatikan sepasang mata dingin di bawah topeng mawar. Apakah itu saudara Lin Bai? Wen Jia juga memandang Lin Bai dengan kaget. Wajah Fu Qingxuang, Sun Zizang dan lainnya sangat jelek. Setelah Lin Bai tiba di sini, dia berjalan selangkah demi selangkah dengan pedang tajam di tangannya yang sedingin es. Ketika dia berada di depan semua orang, dia berkata dengan suara dingin, hari ini, kalian semua akan mati. As dia berbicara. Niat pedang yang mengerikan menyebar. Keluar dan sapu ratusan mil. Su Linghai berkata dengan dingin, saya tidak peduli apakah Anda Ye Di atau Lin Bai. Karena Anda ingin terlibat dalam masalah ini hari ini, Anda pasti akan mati. Anda pergi dan tangani orang ini, dan saya akan menangkap Baimu dan yang lainnya. Sambil berbicara, Su Linghai dan Tan Gang bergegas menuju Baimu dan Sun Zizang. Mo Wensen mencibir, mengetahui di dalam hatinya bahwa jika orang ini benar-benar Lin Bai, karena tebakannya benar, maka menangkap Lin Bai pasti akan lebih efektif daripada menangkap Fu Qingxuang dan yang lainnya. Oleh karena itu, Mo Wensen memutar pedangnya dan bergegas menuju Lin Bai. Melihat Mo Wensen datang untuk membunuhnya, Lin Bai bergegas keluar dengan pedang, dan kekuatan pedangnya luar biasa. Pada saat yang sama, ada lusinan prajurit yang berjuang untuk mencapai puncak alam ding dan bergegas menuju Lin Bai. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Fu Qingxuang berkata dengan mendesak, berdiri dari tanah, dengan cepat datang ke sisi Lin Bai, dan memblokir pedang Mo Wensen. Fu Qingxuang melihat kembali sepasang mata dingin di bawah topeng mawar, dan berkata dengan dingin, apakah itu kamu? Paman Fu Qingxuang, kamu baik-baik saja. Lin Bai menjawab dengan lembut. Kamu seharusnya tidak datang. Fu Qingxuang menggeram dengan gigi terkatup. Tidak masalah. Mereka semua harus mati hari ini, kata Lin Bai dingin. Mo Wensen kembali sadar dan berkata dengan suara dingin, saya memegang Fu Qingxuang, pergilah dan tangkap orang ini. Ingat, dia pasti masih hidup. Jika dia mati, itu sama sekali tidak berguna. Ya. Beberapa orang di sekitarnya berkata, 10 prajurit yang telah mencapai puncak alam ding bergegas menuju Lin Bai. Fu Qingxuang terjerat oleh Mo Wensen, dan sulit untuk melarikan diri dalam sekejap. Lin Bai dikepung oleh puluhan prajurit yang bercita-cita mencapai puncak alam puncak, dan pertempuran pun terjadi di udara. Ambil nyawamu. Kamu pikir kamu ini siapa, Kaisar Ye atau siapa kamu? Jika kamu menyinggung kami, Istana Pangeran Rong, kamu akan mati. Lusinan prajurit ini bergegas menuju Lin Bai. Mata Lin Bai bersinar, dan pedang di tangannya meledak dengan kekuatan pedang yang luar biasa. Pedang ditebas tanpa air mata atau penyesalan. Tidak ada air mata di dunia. Ilmu pedang unik dalam manual pedang Jianhu sekali lagi terputus dari tangan Lin Bai.
Sebuah pedang menebas dengan marah, dan cahaya pedang yang mengerikan menghantam dunia. Dalam sekejap, cahaya pedang menelan sosok beberapa prajurit. Di mata putus asa orang-orang ini, mereka tidak mau binasa. Saat berikutnya, Lin Bai berubah menjadi bayangan dan bergegas di antara puluhan prajurit. Sinar pedang terbang dan bertabrakan dengan mereka terus-menerus. Daun-daun berguguran tanpa batas. Pergi ke timur sungai besar. Teknik pedang Jianjing dilepaskan, dan kekuatan pedang yang kuat menyapu ratusan mil. Itu adalah sisa dari danau pedang. Ketika Tan Gang bertarung dengan Biksu Jiu Feng, dia tidak bisa tidak melihat keterampilan pedang Lin Bai, dan berkata dengan sangat terkejut, Mo Wensen, sepertinya tebakanmu salah, orang ini dia tidak bersama Fu Qingxuang dan yang lainnya, tetapi orang ini adalah sisa dari Jianhu. Mo Wensen, yang telah bertarung dengan Fu Qingxuang, tertegun saat ini dan berkata, bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar tidak Lin Bai? Mo Wensen. Wensen tidak dapat mempercayainya sama sekali. Lin Bai mungkin saja menguasai ilmu pedang di Danau Pedang. Karena sebelum Lin Bai datang ke ibu kota para dewa, Mo Wensen tahu bahwa Jianhu telah dihancurkan. Bahkan jika Lin Bai ingin belajar dari gurunya, tidak ada seorang pun di Jianhu yang mengajarinya. Hujan di 1000 gunung di malam hari. Saat Lin Bai melayang ke udara, dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Seberkas cahaya pedang meraung, membunuh sisa ahli puncak alam bertujuan yang mengepungnya di bawah tepi pedang. Dalam sekejap mata, lusinan prajurit yang bercita-cita mencapai puncak alam Ding tewas di bawah pedang Lin Bai. Dengan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini di alam kenaikan tingkat ke-7, ditambah dengan berkah ilmu pedang tak terkalahkan tingkat ke-3, mudah untuk menghadapi para prajurit di puncak alam kenaikan. Dengan pedang, pedang klasik, salah satu dari 4 kitab suci kuno di benua kuno, mudah untuk menanganinya. Metode ini menggandakan kekuatan ilmu pedang Lin Bai, dan tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang prajurit di puncak alam aspirasi. Bab 3524 Gua Seng Su Senzu. Dengan satu pukulan pedangnya, Lin Bai membunuh seorang prajurit yang berjuang untuk puncak alam Ding di bawah ujung pedangnya, dan sebagian besar kemarahan yang tersembunyi di dalam hatinya hampir hilang. Ketika pertempuran berdarah terjadi di hutan liar di pinggiran timur, seekor kuda naga menarik kereta kuno di kejauhan, diikuti oleh sejumlah besar tentara. Pangeran ada di sini. Su Linghai dan Tan Gang keduanya tampak bahagia. Mata Mo Wensen sedikit cemas Pangeran Rong ada di sini, tetapi sekarang Fu Qingxuang dan yang lainnya belum tertangkap, penghargaan ini akan sia-sia lagi. Kelilingi. Pangeran Zongrong dengan kereta kuno Longma melambaikan lengan bajunya, dan pasukan tentara yang perkasa dengan cepat mengepung tempat itu. Sekarang bukan waktunya untuk melawan mereka secara langsung. Su Yanhua menggeram, bertarunglah. Sun Zizang dan Biksu Jiu Feng menggunakan kekuatan penuh mereka untuk berjuang keluar dari pengepungan. Fu Qingxuang menjatuhkan Mo Wensen dengan pedang, berbalik dan mendatangi Lin Bai, dan berbisik, ayo pergi, sekarang bukan waktunya untuk melawan mereka sampai mati, situasi keseluruhan lebih penting. Lin Bai mengikat tangan, dengan ekspresi keengganan di matanya. Pada saat ini, Wen Jia, yang terjebak di bawah lengan Sun Zizang, tiba-tiba melepaskan diri dari kekangan Sun Zizang, melepaskan diri, dan memukul punggung Sun Zizang dengan telapak tangan, melukai dia secara serius. Wen Jia. Sun Zizang meraung marah. Bunuh orang tuaku, dan aku akan membuatmu membayar dengan darahmu hari ini. Wen Jia meraung marah, dan berteriak kepada Mo Wensen. Paman Mo, tangkap mereka, aku akan membuat mereka mati tanpa tubuh mereka utuh. Wen Jia memisahkan diri dan keluar. Segera kembali ke kamp Mo Wensen dan yang lainnya. Sekarang tidak mudah menyelamatkan Wen Jia. Wen Jia. Mata Sun Zizang memerah dan dia berteriak dengan sedih. Feng Lingzi buru-buru menghentikan Sun Zizang dan berkata, lupakan, saya akan menjelaskannya perlahan nanti. Sudah cukup banyak masalah hari ini. Tepat ketika pasukan Pangeran Rong mengepung tempat itu, dia tiba-tiba terbang dari hutan di kejauhan. Sejumlah besar prajurit berpakaian hitam keluar, bergegas ke sini, menyerbu ke dalam tentara, dan bertarung dengan pasukan Pangeran Rong. Apakah ini orang yang kamu atur? Fu Qingxuang bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat orang-orang kuat itu datang. Tidak. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Kelompok prajurit berpakaian hitam ini berjumlah puluhan ribu, dan tingkat budidaya mereka berada di puncak alam kesulitan kematian dan alam kenaikan tingkat pertama dan kedua. Mereka bekerja sama dengan formasi mereka, dan kekuatan tempur mereka tidak lebih rendah dari prajurit biasa di alam Ascension tingkat ke-7 atau ke-8. Fu Qingxuang menarik Lin Bai dan dengan cepat mengumpulkan Sun Zizang.
Su Yanhua juga tercengang, kekuatan siapa orang-orang ini? Saya tidak tahu. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Dia bisa memobilisasi puluhan ribu orang kuat dalam sekejap. Ini jelas bukan kekuatan kecil di dunia. Kota Tuhan. Bahkan Lin Bai sekarang aliansi pedang tidak bisa melakukan ini. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam mendatangi Fu Qingxuang dan yang lainnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuanku berkata, silakan pergi ke timur, dan seseorang akan menjagamu. Bolehkah saya bertanya di sisi mana Anda berasal?" Ekspresi Fu Qingxuang berubah, bertanya dengan muram. "Senior, kamu tidak perlu bertanya lagi. Tuanku telah mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk melawan mereka sampai mati. Tolong utamakan situasi secara keseluruhan." Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bergegas ke medan perang untuk memperjuangkan Fu Qingxuang. Yang lain membuka jalan berdarah sehingga Fu Qingxuang dan yang lainnya bisa melarikan diri. Mata Fu Qingxuang berkilat dan dia berkata dengan dingin, "Karena seseorang membantu kita, ayo pergi." Saat dia berbicara, Fu Qingxuang dan yang lainnya melarikan diri melalui celah ke timur. Pangeran Rong, yang sedang duduk di kereta kuno kuda naga, sangat marah dan berteriak, "Hentikan mereka!" Sekelompok tentara bekerja lebih keras, tetapi lingkaran sihir yang digunakan oleh kelompok pria berbaju hitam ini sangat bagus, dan Pangeran Rong tidak membawa banyak legiun, jadi masih bisa dilibatkan dalam waktu singkat. Formasi serangan gabungan suci pertarungan 100 jiwa. Formasi ini adalah formasi serangan kombinasi unik dari Sekte Suci Pertarungan Anti Pencuri puluhan ribu tahun yang lalu. Sudah lama hilang. Siapakah kekuatan yang berani melawan raja ini? Duduk di kereta kuda naga kuno, Pangeran Rong menyadari bahwa lingkaran sihir yang digunakan oleh prajurit berpakaian hitam ini adalah harta karun sebuah sekte puluhan ribu tahun yang lalu. Pangeran Rong sangat marah dan menyaksikan Fu Qingxuang dan yang lainnya melarikan diri. Mo Wensen, Tan Gang dan yang lainnya merasa cemas, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya secara efektif. Mereka terjebak oleh susunan serangan gabungan yang dilakukan oleh ratusan prajurit. Setelah Fu Qingxuang dan yang lainnya melarikan diri, sekelompok pria berbaju hitam surut seperti air pasang, hanya menyisakan dunia yang berantakan, Mo Wensen dan yang lainnya yang terpana, dan Pangeran Rong yang marah. Fu Qingxuang dan yang lainnya langsung menuju ke timur setelah berlari puluhan ribu mil, sebuah perahu spiritual berlabuh di udara. Di atas perahu roh, berdiri seorang lelaki tua, memegang tinjunya dan tersenyum, "Haha, aku sudah lama menunggumu. Silakan ikut denganku. Aku akan membawamu keluar dari sini." Perahu ilahi gua. Seng Su. Sun Zizang mendekatinya. Ketika dia melihat perahu roh, dia segera berseru, matanya berbinar, dan dia berkata kepada Fu Qingxuang, "Seng Su Dongtian Senzu ini adalah perahu roh terbang tercepat di benua kuno. Ia diberkati dengan puluhan dari ribuan formasi sihir. Sungguh luar biasa dan luar biasa. Saya telah menelitinya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak dapat membuatnya. Saat ini, di benua kuno, perahu ilahi gua Seng Su baru muncul 3000 tahun yang lalu, dan diakuisisi oleh sebuah keluarga kecil. Kemudian, untuk bersaing memperebutkan ibu kota dewa ini, keluarga kecil ini juga dibakar habis. Pada titik ini, Senzu menghilang di kerajaan suci pusat, dan saya tidak tahu kekuatan mana mengerti. Dan orang-orang berbaju hitam yang datang untuk menyelamatkan kita sekarang, susunan serangan gabungan yang mereka gunakan seharusnya berjumlah puluhan ribu. Bertahun-tahun yang lalu, teknik rahasia Sekte Doseng, formasi serangan gabungan 100 jiwa Doseng, dijatuhi hukuman mati oleh kerajaan suci pusat karena pengkhianatan. Kemudian, rangkaian formasi serangan gabungan ini juga menghilang dalam sungai panjang sejarah, tetapi mereka tidak menduganya. Saya masih bisa melihatnya sekarang. Fu Qingxuang, sang orang yang datang untuk menyelamatkan kita kali ini mungkin adalah orang paling berkuasa di dunia di kota suci ini. Sun Zizang berkata dengan suara rendah. Fu Qingxuang berkata dengan dingin, "Kita disukai oleh orang lain. Mari berdamai dengan apa yang telah kita datangi. Ayo pergi." Sekelompok orang berjalan ke gua Seng Su Senzu. Saat berikutnya, lelaki tua yang bertanggung jawab atas Senzu tersenyum dan menggerakkan kekuatan spiritualnya. Seng Su sangat cepat. Dia bergegas keluar dari hutan liar di pinggiran timur dalam sekejap seolah-olah dia sedang menyelam ke dalam kehampaan. Hanya dalam sekejap, Senzu meninggalkan hutan liar di pinggiran timur. 10 napas kemudian, Senzu melepaskan diri dari kecepatan ekstrimnya dan berhenti di bawah gunung hijau. Lin Bai, Fu Qingxuang dan lainnya yang berdiri di atas perahu roh semuanya melihat sekeliling.
Di antara pegunungan hijau dan perairan hijau, ada sebuah rumah bangsawan yang sangat indah dan tenang yang dibangun. Perahu roh perlahan mendarat di Manor, dan Lin Bai segera melihat beberapa sosok berdiri di bawah, melihat ke arah Shenzhou di bawah. Yin Jiuling, An Ning, Fang Yiyun, Su Xiang, Chang Sun Yun, Wu Ming, Meng Li, Hu Qi, Tian Ken, Mo Qing, Feng Wenjun, Si Jiamu. Lin Bai berdiri di Shenzhou dan menatapnya tercengang orang-orang ini. Ketika perahu roh mendarat, Lin Bai melompat dari perahu roh, melepas topeng di wajahnya, memandang semua orang dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Aning terkekeh, "Saya diundang ke sini." Yin Jiuling dia mengangguk dalam diam dan tidak berkata apa-apa. Fang Yiyun melangkah maju dan bertanya, "Lin Bai, apakah kamu sudah menyelamatkan Wen Jia? Bagaimana kamu tahu bahwa aku pergi untuk menyelamatkan Wen Jia?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xiang berkata sambil tersenyum, "Pemilik istana ini memberitahu kami." Lin Bai menatap penuh rasa ingin tahu ke istana ini saat ini. Dibangun di antara pegunungan hijau dan perairan hijau. Lingkungannya tenang, dan dikelilingi oleh sihir. Lingkaran, tidak diketahui orang lain. Jika bukan karena Seng Su Dongtian Shenzhou yang membawa Lin Bai dan yang lainnya ke sini, saya khawatir Lin Bai tidak akan dapat menemukannya bahkan jika dia datang mencarinya sendiri. Orang tua yang turun dari Shenzhou berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda. Seseorang akan membawa Anda turun untuk beristirahat. Saya akan melapor kepada tuannya." Fu Qingxuang mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak." Bab 3525 Villa Tianwei. Orang tua itu tersenyum tipis dan mengatur agar petugas dari villa datang dan membawa Lin Bai dan yang lainnya ke istana untuk beristirahat. Saat semua orang berjalan ke depan, Lin Bai mendongak dan melihat sebuah tablet batu di depan Manor, yang bertuliskan huruf yang kuat, Villa Tianwei. Semua orang berjalan maju berdampingan, tiba-tiba diundang ke tempat ini membuat Fu Qingxuang dan yang lainnya sangat waspada. Saya khawatir pemilik istana ini tidak sesederhana itu. Istana ini dikelilingi oleh batasan lingkaran sihir, satu demi satu, lapis demi lapis, satu demi satu. Sun Zizang berjalan maju perlahan, matanya dia tampak serius ke tanah di bawah kakinya dan berkata dengan dingin, "Ada lingkaran sihir yang kedalamannya ribuan kaki di bawah bumi ini. Tempat ini hanyalah sebuah tong besi yang tidak bisa dipecahkan. Aku takut bahkan jika jutaan pasukan di luar mengepungnya selama 100 hari, sulit untuk menembus lingkaran sihir ini dan masuk ke dalam. Jika pemilik tempat ini baik, tidak apa-apa, tetapi jika pemilik tempat ini memiliki niat jahat, aku khawatir kita tidak akan menang. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk pergi dari sini," kata Sun Zizang. Seorang ahli formasi, setelah dia datang ke sini, dia pasti akan tahu sekilas bahwa orang ini luar biasa. Fu Qingxuang menambahkan, orang tua yang baru saja mengemudikan perahu ilahi Gua Shengsu adalah orang kuat di alam Kuasi Dao, tapi saya sangat penasaran. Tidak banyak orang kuat di alam Kuasi Dao di benua kuno ini. Selama lebih dari 20 tahun, setelah pertempuran berdarah itu, begitu banyak orang meninggal, dan saya harus mengetahui semua ahli bidang Kuasi Dao yang tersisa, tetapi orang ini terlihat sangat aneh. Lin Bai sedang berjalan di tengah kerumunan dan mendengar Fu Qingxuang dan Sun Zi Jikazang berkata demikian, wajahnya sangat serius, dan dia merasa sedikit khawatir. Saya pun diam-diam berpikir dalam hati, siapakah pemilik Tianwei Villa di sini? Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yin Jiuling dan yang lainnya, dan bertanya, "Yin Jiuling, Aning, apakah kamu pernah bertemu dengan pemilik istana ini? Kamu bilang kamu diundang ke sini, kenapa tepatnya?" Yin Jiuling dia berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak tahu." Aning tersenyum pahit dan berkata, "Biar saya beritahu Anda. Setelah Yin Jiuling dan saya berpisah dari Anda di Nanzhou, kami berkeliling dan memasuki kerajaan suci pusat. Ya. Setelah kami masuk kerajaan suci pusat, seseorang menemukan kami dan mengirim pesan yang mengatakan bahwa Lin Bai dalam masalah dan berharap kami berani membantunya. Ketika kami mendengar bahwa Anda berada dalam masalah besar, kami segera berangkat dan datang ke Tianwei Villa." An Ning tersenyum, "Ini sangat aneh. Ketika kami datang ke sini, kami tidak melihat Anda, atau penguasa tempat ini, kami juga tidak menemui kesulitan dan niat membunuh. Kami hanya melihat pelayan yang bertanggung jawab mengelola istana ini, yang baru saja. Orang tua yang mengemudikan perahu ilahi Gua Shengsu adalah pengurus tempat ini. Kami memanggilnya Paman Li. Paman Li mengizinkan kami tinggal di sini. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap kami. Sebaliknya, dia mengirim sejumlah besar sumber daya budidaya setiap hari untuk kami latih.
Kami berpikir untuk bergegas keluar dari tempat ini, tetapi daerah sekitarnya terperangkap oleh lingkaran sihir. Yin Jiuling dan saya mencoba banyak cara, tetapi kami tidak dapat meninggalkan tempat ini. Nanti, Tian Ken, Mo Qing, Hu Qi, Feng Wenjun, Si Jiamu, Fang Yiyun dan yang lainnya juga datang ke sini. Sampai hari ini, Butler Libo memberitahu kami bahwa Anda akan datang hari ini. Itulah sebabnya kami datang ke pintu masuk manor untuk menunggumu. Aning menjelaskan perlahan. Lin Bai merasa kedinginan ketika mendengar ini dan mengerutkan kening apa sebenarnya yang ingin dilakukan pemilik istana ini. Menggunakan Lin Bai sebagai alasan, dia memikat Aning, Yin Jiuling dan yang lainnya ke sini dan menjebak mereka di sini. Dia tidak menyakiti mereka, melainkan memberi mereka sejumlah besar sumber daya pelatihan setiap hari agar mereka dapat berlatih dan meningkatkan kultivasi mereka. Dalam waktu 1 tahun yang singkat ini, tingkat kultivasi Aning dan Yin Jiuling terus meningkat, dan sekarang mereka telah mencapai alam aspirasi tingkat ke-9, bahkan 2 tingkat lebih tinggi dari Lin Bai. Senior Fang Yiyun, bagaimana denganmu? Lin Bai memandang Fang Yiyun dan yang lainnya lagi. Fang Yiyun menghela nafas dengan getir, saat kami bepergian di Kerajaan Suci Pusat, kami ditemukan oleh Mo Wensen. Dia membawa Wenjia pergi dan kami terjebak di rumah Pangeran Rong. Namun kemudian, saat kami menjadi tahanan rumah di rumah Pangeran Rong, tetapi seseorang datang untuk membimbing kami dan membantu kami melarikan diri dari rumah Pangeran Rong. Kemudian, kami dibawa ke sini oleh pemandu ini. Keempat. Bersaudara Tianchan juga berkata, Lin Bai, kami hampir sama. Kami tidak berencana untuk melakukannya cepatlah. Setelah meninggalkan Dongzu, seseorang datang ke keluarga kami di wilayah Qitian dan mengatakan bahwa hidupmu tergantung pada seutas benang di Kerajaan Suci Pusat dan berharap kami dapat pergi dan membantumu. Kami segera pergi ke Kerajaan Suci Pusat dan dibawa ke sini. Feng Wenjun Hesi. Jiamu juga mengangguk sedikit dan berkata, aku juga, seseorang datang untuk mengirim pesan yang mengatakan bahwa kamu dalam bahaya di Kerajaan Suci Pusat, jadi si Jiamu dan aku baru saja berangkat. Lin Bai melihat. Di Feng Wenjun dan si Jiamu, keduanya berdekatan, jadi dia tersenyum dan berkata, Feng Wenjun, apakah kalian berdua akan mengadakan resepsi pernikahan? Wajah si Jiamu dingin, tetapi ketika dia mendengar ini, sedikit rasa malu muncul. Jangan sungkan, Lin Bai. Kamu tidak tahu bahwa sejak Feng Wenjun dan si Jiamu datang, kita orang-orang menjadi sangat sengsara. Keduanya lelah bersama setiap hari, makan bersama, bermain bersama, dan menonton film. Bersama-sama. Lihatlah bintang-bintang, lihat bulan, lihat hujan. Ya Tuhan, menjijikkan sekali, aku tidak tahan, aku Cao Wuking. Aning tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Wajah si Jiamu sangat dingin sehingga dia berkata, jika kamu tidak tahan, jangan lihat. Aning melotot dan berkata, kalau begitu kamu masih berkeliaran di depanku setiap hari, jadi kamu tidak, aku tidak tahu bagaimana caranya menjauh dari kami. Aku hanya ingin membuatmu marah. Bukan seorang istri. Si Jiamu tersenyum bangga. Hahaha. Fu Qingxuang, Sun Zizang dan yang lainnya mendengar An Ning dan si Jiamu bertengkar, dan segera tersenyum. Mereka saling memandang, dengan kenangan dan kesepian di mata mereka. Feng Qizi mengocok-kocokkan lalatnya dan terkekeh, haha, aku masih ingat dulu kita seperti ini. Lan Ling dan Chen Qianyun sudah lelah bersama setiap hari dan tidak membicarakan pernikahan, sehingga membuat kami semua cemas. Sun Zizang berkata sambil tersenyum, katakan. Mengenai masalah ini, Lin Bai, bagaimana pamanmu Lan Ling dan Chen Qianyun akhirnya berkumpul? Lin Bai tertegun, menatap Sun Zizang dengan senyum sinis, menatap Feng Lingzi dengan wajah bangga, dan pura-pura sudah menebaknya. Mereka tidak dapat dipisahkan, namun mereka tetap berpura-pura bingung dan bertanya, entah. Bagaimana akhirnya? Sun Zizang dan Feng Lingzi saling berpandangan dan tertawa liar. Lin Bai bingung, memandang Fu Qingxuang dan bertanya, Paman Fu Qingxuang, apa yang terjadi? Fu Qingxuang, yang selalu serius dengan kata-kata dan ekspresi, juga menunjukkan senyuman saat ini dan berkata, Pamanmu Sun Zizang menghabiskan 1 bulan untuk menetap di gunung yang sepi. Mereka menciptakan lingkaran sihir yang tidak dapat dipecahkan oleh Lan Ling, dan pamanmu Feng Lingzi dengan hati-hati menyiapkan obat yang bagus. Dan kemudian Lan Yuxin lahir. Lin Bai tersenyum canggung, meskipun dia sudah menebak bahwa itu adalah Sun Zizang dan Feng Lingzi menggunakan beberapa trik kotor, tetapi sekarang mendengar Fu Qingxuang mengatakannya, itu masih sedikit lucu. Fu Qingxuang berkata, tapi itu tidak masalah. Mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain. Hanya karena anugerah cinta mereka tidak menjelaskannya.
Sun Zizang dan Feng Lingzi baru saja menambahkan bahan bakar ke dalam api. Lin Bai mengangguk sedikit, tetapi tidak memikirkan Tao Shan Eitin. Chen Qianyun, salah satu yang abadi, sebenarnya adalah istri Lan Ling dan ibu kandung Lan Yuxin, dan dia juga meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu.